الحمد لله نحمده ونستعينه ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. Kita masuk bab baru 263, bab 263, bukan nomor hadis ya, tentang haramnya seorang istri dan cara tersebut berpura-pura mendapatkan sesuatu dari suaminya padahal tidak. Ya, kita masuk bab baru, babu bayani ghad. Orang lugu, polos, amanah, jujur, tapi karena difitnah maka ribuan orang menganggap dia culas, penipu, tidak amanah, jahat. Ini mengerikan, sangat mengerikan. Masih ingat siksanya apa? Ujung mulut. Iya. Ujung mulut, lubang hidung, mata, semuanya digergaji, diiris sampai ke belakang, sampai ke tengkuk. Itu satu pipi, dibalikkan pipi yang kiri, diperlakukan seperti itu. Hanya karena, kalau sekarang ya, hanya karena jempol dia kirimkan berita dusta itu yang memfitnah si fulan, yang orang baik-baik ini, orang jujur, orang amanah ini, ya, lewat Facebook, IG, YouTube, segala macam. Akhirnya tersebar karena memang berita yang buruk lebih disukai. Di samping ada setan. Kalau yang baik-baik kan setan nggak bantuin. Ya, apalagi tentang manhaj, tentang tauhid, tentu setan nggak mau bantu. Tapi kalau yang haram, musik ini itu cepat. Berita fitnah seperti ini tuh tentu sangat disukai oleh sampai kita mudah percaya, dan akan lebih baik tidak usah tahu berita-berita seperti ini daripada mengotori hati kita, kan? Lebih baik tidak tahu. Beliau menafsirkan ayat ini dengan kalimat qarina tabaraka wa ta'ala asyirka billahi biqauli zuhur. Allah Ta'ala mengatafkan, menyandingkan, menggabungkan setelah larangan syirik, setelah itu larangan ucapan dusta, qauluz zur. Berarti ini tidak main-main. Ya, saya bacakan ini lengkapnya ya, karena Imam Nawawi hanya membawakan wajtanibu qaulaz zur. Lengkapnya, fajtanibur rijza minal awthan, jauhilah wasan, berhala, sembahan yang najis itu. Dan najis di sini tentu anggapan keyakinan, bukan bendanya. Tentu berhala-berhala itu kebanyakan dari batu. Apakah batu najis? Jelas tidak. Yang najis kan kotoran manusia, kencing manusia, madi, wadi, darah haid. Batu tidak najis, tapi rijis. Artinya najis yang bukan ain. Seperti orang-orang musyrik.
Apakah orang-orang musyrik itu najis? Iya. Apanya? Badannya? Bukan. Apakah ketika kita tersenggol dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kita harus cuci karena najis? Tidak. Bukan badannya yang najis, tapi i'tiqadnya, keyakinannya. Meyakini Tuhan ada 3, meyakini Allah punya anak. Itu keyakinan yang najis, rijis. Nah, setelah Allah memerintahkan untuk menjauhi berhala-berhala yang najis itu, Allah lanjutkan wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah ucapan dusta, ucapan palsu. Ini bukan main-main, dosa ucapan dusta, yang sekali lagi dari kedustaan itu ada orang-orang yang terfitnah, ada orang-orang yang dicaci maki gara-gara kedustaan itu. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Hanif, cenderung kepada tauhid, bukan syirik, bukan kaum musyrikin. Wa man yusyrik billah, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama', seolah dia jatuh dari langit. Seolah sekarang, kalau nanti betul-betul ya, betul-betul dijatuhkan dari langit. Nanti semua orang kafir, semua orang musyrik akan dijatuhkan dari langit. Kapan? Kapan? Iya, saat rohnya lepas dari jasadnya. Diawali dari nyawanya dicabut. Sebelum nyawa dicabut itu, setiap kali malaikat maut mencabut nyawa, selalu ditemani oleh satu malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat atau malaikat azab, tergantung dia muslim apa kafir. Kalau dia muslim, yang menemani adalah malaikat rahmat. Dia membawa hanud, semacam olesan, kalau bahasa kita mungkin balsam, dari surga, dan kain kafan dari surga. Dia menunggu. Begitu roh lepas dari jasad, tidak dibiarkan sekejap mata, sedetik pun, setengah detik pun, langsung diambil, diolesi dengan olesan hanud dari surga itu, dimasukkan, dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke atas. Setiap kali melewati malaikat penjaga langit, malaikat bertanya, ruh siapa ini? Wangi sekali. Lalu diizinkan untuk menembus langit pertama, diizinkan menembus langit kedua, langit ketiga, terus sampai menembus langit ketujuh. Bagaimana dengan rohnya orang kafir ahli maksiat? Maka yang datang bukan malaikat rahmat, tapi malaikat azab. Hanya sekali mungkin ada orang mati, malaikat rahmat datang, malaikat azab datang. Itu masih ingat insyaallah. Yang membunuh 99 plus 1. Di luar itu satu. Kalau bukan malaikat azab, ya malaikat rahmat. Nah, kalau orang kafir ahli maksiat, malaikat azab. Apa yang dia bawa? Hanud dari neraka,
dan kain kafan dari neraka. Ketika lepas dari jasadnya, langsung diolesi dengan hanud dari neraka dan dimasukkan ke dalam kain kafan dari neraka, lalu dibawa ke atas. Setiap kali melewati malaikat yang ada di atas sana, semua malaikat bertanya, "Roh siapa ini?" Busuk sekali. Dijawab dengan nama terburuknya. Lalu malaikat ini minta izin supaya dibukakan pintu langit. Tidak ada izin. Lalu dibantingkan ke bawah. Kalau di sini dikatakan orang yang musyrik itu dia seperti orang yang dibantingkan dari langit. Fatahtafuhu tayr. Insyaallah kita belum mengalami ya. Mungkin kalau ada di antara antum yang penerjun mungkin pernah ngalami bagaimana jatuh dari pesawat, ya kan? Rasanya kayak apa? Ini ribuan kali di atasnya lagi sampai mentok langit pertama kan? Tentu sudah melewati segala planet, bintang-bintang, matahari. Kan semuanya kan di bawah langit pertama. Ini kan menembus langit pertama, hanya tidak diberi izin. Lalu dibantingkan ke bawah kayak apa? Oke. Sedangkan terjun itu cuman pesawat, jauh di bawah matahari, bintang, bulan, jauh di bawahnya. Yang ini di atasnya. Kayak apa ya? Fatahtafuhu tayru, lalu disambar burung, au tahwi bihir rihu fi makanin sahiq, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh yang dia nggak tahu kemana. Kayak apa rasanya? Ya. Kalau mati sekalian sudah. Ini berasa seperti itu. Ini belum siksa kubur, ini belum sirat, ini belum neraka, ini belum jahannam. Baru hari pertama, bukan hari pertama, mungkin jam pertama mati, sudah seperti itu rasanya. Inilah orang-orang kafir. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Ini Al-A'raf ya, bukan lanjutan dari ayat tadi. Muhammad katakan, sungguh ini harful hasab, huruf pembatas, artinya hanya Tuhanku hanya mengharamkan, walaupun tentu ada yang lain yang diharamkan, tetapi ini yang besar sekali, yang terbesar yang diharamkan oleh Allah. Apa? Al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Fawahish, fahisha biasanya berhubungan dengan syahwat birahi. Ini diharamkan oleh Allah karena melampiaskan syahwat birahi haram. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali dua. Boleh melampiaskan syahwat birahi hanya dua. Apa dan apa? Istri dan budak perempuan. Gak ada yang ketiga, gak ada yang keempat. Yang ketiga, keempat, kelima pasti haram. Yang halal cuma dua ya. Ma dhahara minha wa ma batan. Ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nampak, ada yang enggak nampak. Fawahish itu seperti itu. Bukan mata lagi, bukan tangan lagi, bukan kaki lagi, tapi hati. Hati. Kalau zina mata, zina tangan, zina kaki kan masih anggota badan di luar ya. Ini hati. Hati ada zinanya.
Maka dikatakan di sini ma dhahara minha wa ma batan. Allah Maha tahu. Wal ithma wal baghya bi ghairil haq. Dosa, kedurhakaan yang melampaui batas. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada keterangannya. Ini jangan salah paham, seolah kalau ada keterangannya boleh menyekutukan Allah. Ini bukan syarat, tapi sifat. Sifat menyekutukan Allah pasti tidak ada sultannya, tidak ada keterangannya, tidak ada dalilnya. Gitu. Sama dengan Allah melaknat wanita-wanita yang mentato badannya, wanita-wanita yang menyambung rambutnya, wanita-wanita yang mencukur alisnya. Apakah dari sabda Nabi ini berarti laki-laki boleh? Karena yang dilarang adalah wanita, yang dilaknat hanya wanita. Berarti laki-laki boleh menyambung rambut, boleh mentato badan, boleh mencukur alis? Jawabnya, lebih tidak boleh lagi. Karena disebut wanita di situ sifat. Ketika ayat ini turun, yang menyambung rambut itu siapa? Perempuan. Laki-laki nggak ada. Yang mencukur alis itu perempuan, laki-laki tidak ada. Yang mentato badannya itu perempuan, laki-laki nggak ada. Aneh, karena mentato badan itu untuk hiasan, untuk keindahan. Maka aneh kalau laki-laki bertatu, ya. Nah sekarang ini aneh, justru laki-laki untuk menunjukkan kehebatannya, kesangarannya, kebrutalannya. Di zaman Nabi waktu itu untuk menunjukkan keindahan, maka ada tato bagus gitu. Maka wanita, bukan laki-laki. Ya. Bukan syarat tapi sifat. Seperti bersafar 3 hari 3 malam. Ya. Apakah ketika sehari semalam boleh? Tidak boleh, karena sifat safar di zaman Nabi itu hampir tidak mungkin sehari semalam. Nggak mungkin dari Mekah ke Madinah sehari semalam. Ya. Maka itu bukan syarat tapi sifat. Oleh karena itu, walaupun sehari semalam, bahkan mungkin 6 jam, 7 jam dari Jakarta ke Singapura balik lagi, berangkat habis subuh belum maghrib udah sampai Jakarta lagi, bolehkah seorang wanita sendirian? Tidak boleh. Tidak boleh, walaupun cuma 10 jam. Yang terakhir, wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah apa yang engkau tidak tahu. Enggak mungkin Allah punya tangan, punya wajah. Masa Allah punya anggota badan. Nah ini, berbicara tentang Allah apa yang engkau tidak tahu. Jadi, maka berbicara tentang Allah harus berdasarkan pengetahuan ilmu. Dan di dalam Al-Quran dan Sunnah sudah jelas bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jarinya, bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Ini semuanya ilmu. Berbicara tentang Allah dengan ilmu. Allah ada di mana-mana. Ini tanpa ilmu. Tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang menyatakan bahwa Allah ada di mana-mana.
Kemudian wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Maka kalau kita baca, kita mendapati sesuatu, kita nggak tahu ilmunya, udah diam. Jangan diteruskan, jangan diikuti. Ya, diam. Itu lebih selamat daripada memaksakan diri. Saya harus tahu. Dipikir. Itu bukan ilmu agama, itu ilmu dunia. Ilmu dunia betul. Ayo pikir terus, pikir, akhirnya ketemu. Maka Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu. Kenapa batu tenggelam? Kenapa kayu tidak tenggelam? Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan. Kenapa? Padahal kan penting juga itu ilmu, kan? Kenapa? Karena nggak usah diajarkan, nanti ketemu sendiri. Dengan percobaan, dengan mikir, dengan menganalisa, akhirnya ketemu. Karena beratnya lebih besar dari volumenya, akhirnya berat jenisnya kan besar, tenggelam. Ini volumenya besar, tapi beratnya kecil. Kayu misalnya, kapuk misalnya. Berat jenisnya kecil, maka ngambang, ketemu kan? Dan seterusnya. Adapun melempar jumrah berapa kali, tawaf berapa kali, nggak mungkin bisa ketemu. Tanpa wahyu tidak mungkin bisa ketemu. Maka itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun ilmu dunia tidak diajarkan oleh beliau. Kalau toh beliau mengajarkan, ini sedikit sekali. Paling beliau berbicara tentang madu. Paling beliau berbicara tentang habatus sauda. Beliau berbicara tentang bekam, ya, tidak banyak. Beliau tidak berbicara tentang jantung, paru-paru, ginjal dengan berdalam-dalam, begini, begitu, enggak kan? Kenapa? Karena akan ketemu sendiri. Dipikir, nanti ketemu. Ya. Terus makin maju terus sampai operasi, sampai ini. Nah, tentu ini jangan dipungkiri. Ini kan ilmu. Walaupun penemunya orang-orang kafir, ini ilmu. Jangan dipungkiri. Ya. Dan kan terbukti. Sudah terbukti. Kayak operasi cangkok apa ini sembuh. Sudah terbukti. Maka tidak boleh dipungkiri. Karena ilmu dunia kan memang harus bid'ah. Harus ada penemuan baru. Yang tidak boleh ada bid'ah itu ilmu ibadah mahdoh. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satupun lafaz yang keluar dari mulut seseorang kecuali ada yang merokib, ada yang mengatid. Lebih tepatnya seperti itu. Kecuali dicatat oleh malaikat rakib dan malaikat atid, ini tidak betul. Karena secara riwayat tidak ada malaikat rakib, tidak ada malaikat atid. Riwayat sahih menyatakan malaikat itu hanya Jibril, Mikail. Israfil saja diperselisihkan, ya, bahwa Sahibus Sur sahih betul, tapi namanya Israfil masih ada perselisihan. Kemudian Munkar Nakir, jelas ini sahih. Kemudian Malik. Selebihnya Raqib, Atid, Ridwan, ini tidak berdasarkan riwayat yang sahih. Adapun Israel, pencabut nyawa ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, jelas tidak sahih. Israel sebagaimana Qabil, Habil, nama-nama ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis yang sahih.
adanya di perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Injil. Tentu tidak boleh dijadikan patokan, tidak boleh dipegangi sebagai kebenaran. Jadi maksud surat Qaf ini, tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut seseorang kecuali selalu dijaga, ditulis, diawasi. Bahkan sekedar apa kemarin Imam Ahmad ketika sakit menjelang wafat, keluhan. Jadi nggak ada kata-kata rintihan. Aduh, tidak ada maknanya. Tapi untuk sedikit mengurangi rasa sakit, ada suara. Itu pun ditulis, itu pun dicatat. Kemudian inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu selalu mengawasi. Adapun para malaikat itu karena Allah perintahkan, bukan berarti Allah butuh. Seandainya tanpa malaikat Allah bisa. Malaikat tidak ubahnya seperti kita semua. Sama-sama diperintah, sama-sama disuruh, sama-sama hamba Allah. Hanya bedanya malaikat semuanya taat, kita tidak. Cuman itu bedanya. Jadi tidak benar kalau malaikat itu petugasnya Allah, wakilnya Allah, apalagi tidak benar. Bukan petugas. Malaikat itu betul-betul diperintah, sama dengan kita diperintah. Kita diperintah sholat, diperintah saum. Malaikat diperintah, ada yang mencabut nyawa, ada yang menyiksa orang di kuburan, ada yang menurunkan hujan, dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang memanggul al-arsy, ada yang membawa titik-titik hujan. Satu titik hujan turun bersama satu malaikat. Ya, itulah ayat-ayatnya. Sekarang hadisnya. Hadis 1550. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku sampaikan kepada kalian sebesar-besar dosa? Maukah? Dijawab, kami jawab, kata Abu Bakar, bala ya Rasulullah. Iya, kami mau ya Rasulullah. Tentu kami mau ya Rasulullah. Bala, bukan na'am ya. Na'am kurang fasih. Qala, Nabi menjawab, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Dua ini. Pertama menyekutukan Allah, kedua durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Waktu itu Nabi bersabda sambil ittika. Sambil ittika. Ittika sering diterjemahkan dengan bersandar. Seolah duduk bersandar seperti ini disebut ittika. Jelas ini keliru. Mana yang menunjukkan keliru? Fajalasa. Lalu Rasulullah duduk gitu. Tadinya ittika berubah jadi duduk. Berarti duduk bukan ittika. Ittika bukan duduk. Maka ketika seseorang duduk, walaupun punggungnya nempel di tembok, nempel di sandaran, itu bukan ittika.
Padahal duduk bisa bersandar kan? Ya, inilah karena ya muskilah terjemahan seperti itu. Tidak semua kata-kata di dalam bahasa Arab ada di bahasa Indonesia, ada di bahasa Inggris dan seterusnya. Begitu pula sebaliknya kan? Maka tentu tidak gampang terjemahan itu. Bukan memindahkan ini jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa. Tentu harus maksudnya. Nah, para ulama memahami itikad di sini adalah berposisi tidak duduk, walaupun tidak tidur. Ya mungkin agak ke bawah gitu. Yang jelas bukan duduk. Kalau duduk tentu kalimat ini keliru. Wa kana muttaki'an fajalasa. Waktu itu Nabi itikad kemudian langsung duduk. Tapi bukan tidur. Ya, mungkin setelah setengah rebaan atau apa ya. Kemudian duduk. Seolah-olah beliau terkagetkan gitu. Begitu agak rebaan langsung duduk. Langsung bersabda, ala wa qauluz zur. Ala wa qauluz zur. Ala wa qauluz zur. Ala wa qauluz zur, diulang-ulang terus. Entah berapa kali, mungkin belasan kali, mungkin puluhan kali. Tidak disebutkan di sini. Famazala yukarriruha. Beliau terus mengulang-ulang ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Laitahu hatta qulna laitahu sakata. Sampai kami berharap alangkah baiknya kalau Rasulullah diam. Itu takut para sahabat itu, kok nggak berhenti khawatir gitu. Laitahu sakata, kok nggak diem, kok terus, kok nggak berhenti. Tentu ini bermakna Nabi sangat perhatian supaya umatnya kita semua jangan sampai qauluz zur, jangan sampai mengeluarkan kalimat dusta yang menyebabkan orang lain sengsara. Bukan sekedar tauriah tadi, jangan sampai. Bahkan walaupun jujur, kalau menyebabkan orang sengsara walaupun jujur jangan, apalagi ini dusta. Antum jujur nih, antum jujur ngomong sama si fulan. Begitu antum ngomong si fulan ini langsung diem, merenung, sedih, bahkan nangis, ya kan? Padahal kalau antum nggak sampaikan, dia nggak tahu, nggak masalah. Ya, padahal ucapan itu betul, antum nggak ngarang. Tentu dengan logika sederhana, akal sehat kita, janganlah, jangan sampaikan, kasihan. Nanti dia sedih, stres, kalau nggak kuat-kuat iman bisa bunuh diri, ya kan? Jangan sampaikan, ini kan pemahaman sederhana. Apalagi ini dusta, jahat sekali, sangat jahat sekali. Dan itu yang terjadi, terutama musim kampanye. Terutama musim kampanye betul-betul menghalalkan segala cara. Dibikin pedustaan luar biasa. Kan gampang sekali bikin fotonya, bikin videonya, apalagi teknologi hari ini kan gampang sekali. Nyebarnya juga gampang sekali. Ada Facebook, ada IG, ada YouTube, ada ini, ada itu. Mengerikan. Ya. Seandainya tidak usah ada kampanye, insya Allah lebih selamat. Ini ada kampanye seperti itu, dan itu kita dapati setiap 5 tahun sekali. Ya. Sekarang nambah lagi, bukan cuma 5 tahun,
ya. Siapa itu ngitung-ngitung ya, kan provinsi ada 30 lebih, 37 lebih ya, belum kota, belum kabupaten, hitung tuh seminggu 2 kali apa, seminggu sekali pilkada itu kalau dihitung-hitung ya, luar biasa. Ya, silakan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.